Oh, itu nggak ada. Hah? Nggak ada. Oh, malah. Anjir, jam tentu coy. Gara-gara bos. Tidur ya? Mana di Facebook? Reputasinya udah habis. Masuk audionya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Yang saya hormati Pak Direskrim Polda Jawa Barat, Kasat Reskrim Polrestabes, rekan-rekan penyidik sekalian yang hadir, Pak Kapolsek Antapani, beserta tentunya yang saya hormati, saya cintai rekan-rekan dari insan pers, rekan media yang hadir pada kegiatan press conference pagi hari ini. Rekan-rekan sekalian, saat ini kami dari Polda Jawa Barat dengan Polrestabes Bandung tentunya akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus perampasan kemerdekaan yang lebih dikenal dengan kasus penculikan, ya, yang beberapa hari yang lalu telah terjadi, khususnya pada tanggal 8 Desember 2024 sekitar jam 12:20 waktu Indonesia Barat, yaitu di kelurahan atau di kecamatan Antapani, Kota Bandung, di mana kronologisnya bahwa pelapor dalam hal ini anak korban mendengar teriakan dari ibunya, yaitu korban saudari SA, di mana korban SA telah berteriak minta tolong, yang kemudian dibawa, diancam oleh dua orang pelaku di rumahnya di Antapani, Kota Bandung, untuk masuk ke dalam sebuah kendaraan, ya, sebuah mobil jenis Xenia. Tersangka pada saat itu membawa senjata api. Jadi ada dua tersangka yang membawa, salah satunya membawa senjata api. Tersangka saat ini dari hasil pengembangan oleh penyidik dari Polrestabes Bandung, tentunya dengan di backup oleh jajaran Krimum Polda Jawa Barat, ada 4 orang, ya, yang berhasil diungkap, yaitu berinisial DAS, ini kelahiran tahun 1976. Kemudian tersangka kedua AS, ini tahun 1989 kelahirannya. Lalu tersangka yang ketiga TTG, tahun 1973, kelahiran tahun 73. Dan tersangka yang terakhir yaitu HAR, ini juga kelahiran tahun 1973. Adapun barang bukti ataupun alat yang digunakan para tersangka, tentunya 1 unit kendaraan Daihatsu Xenia. Nanti rekan-rekan bisa melihat, ya, ada kendaraan Xenia yang terparkir di depan halaman. Ini merupakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku untuk membawa korban saudari SA dari rumahnya, kemudian menuju berputar-putar di beberapa lokasi, khususnya di Kota Bandung. Kemudian ada 1 pucuk senjata api jenisnya Sig Sauer P229 dan beserta amunisinya. Ada 9 butir peluru kaliber 9 mm. Jadi saat ini untuk para pelaku ditetapkan sementara diduga melanggar pasal 328, ya, 328 KUHP dan atau pasal 333 KUHP dengan ancaman hukumannya 12 tahun penjara untuk yang pasal 328 KUHP dan 8 tahun penjara maksimal untuk yang pasal 333 KUHP.
Demikian rekan-rekan yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Baik, untuk motif silakan mungkin dari penyidik bisa menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak Kabid Humas, Bapak Dir Krim Polda Jawa Barat. Baik, rekan-rekan media kami jelaskan untuk motif di balik kejadian ini adalah di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami, kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan, sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Itu rekan-rekan. Terima kasih. Baik, keterangan yang kami peroleh dari si korban, mereka pernah nikah sendiri, tapi artinya kita perlu ada surat-surat yang perlu mendukung pernyataan tersebut. Ini baru sebatas lisan dari si korban. Ya, gimana? Kepemilikan senjata. Oke, baik. Kalau terkait dengan kepemilikan senjata, sejauh ini dari hasil penyelidikan sementara merupakan milik dari tersangka DAS. Ya, jadi tersangka DAS ini memiliki senjata api jenis Sig Sauer beserta 9 butir peluru kaliber 9 mm. Berizin atau tidak, tentunya sejauh ini kami belum menemukan kepemilikan izin dari yang bersangkutan. Ya, nanti masih kita dalami terkait dengan asal usul dari senjata ini. Apakah dipinjam atau dibeli atau didapat dari mana? Nah, ini masih para penyidik akan melakukan pengembangan untuk mengungkap asal usul dari senjata. Ini termasuk juga tentunya tindak pidana. Begitu. Ya. Ada lagi? Untuk pelaku pekerjaannya tidak ada. Ya, pekerjaan tetap tidak ada. Ya, untuk saat ini dari hasil penyidikan pemeriksaan yang bersangkutan tidak bekerja. Artinya mungkin bekerja secara wira swasta. Jadi secara resmi tidak bekerja. Bagaimana? Pelaku DAS untuk saat ini tidak ada, ya. Namun menurut keterangan sementara pernah menikah, ya, pernah menikah. Dan selama dibawa kabur itu di dalam mobil ada kekerasan fisik atau diapain? Nah, kan penyidik mungkin bisa menjelaskan. Baik, kami jawab. Untuk si pelaku inisial D ini sudah cerai juga dengan istrinya. Kemudian selama kurang lebih 8 jam antara pelaku maupun korban di dalam mobil itu, informasi dari si korban tidak ada kekerasan. Ya, tidak ada kekerasan. Dari informasi para pelaku pun si korban tidak diapa-apain. Waktu itu yang diambil cuma handphonenya, kemudian dicabut SIM cardnya, kemudian handphone dibalikin lagi ke korban. Alasan hanya SIM card yang diambil apa? Untuk sementara tidak, artinya SIM card dicabut mungkin kita ada alasan tertentu mungkin yang dipikir oleh si pelaku. Itu. Mungkin dihapus komunikasi itu seperti apa? Masih ada? Ya. Untuk korban yang SA ya, saudari SA perempuan, bagaimana? Untuk korban saudari SA ini memiliki suami, ya, memiliki suami dan anak. Dan yang bersangkutan saudari SA
diambil, dipaksa naik ke kendaraan dari depan rumahnya. Begitu. Si korban ini sempat dibawa ke Manado oleh pelaku, kemudian saat diantar pulang dengan Gojek itu apakah inisiatif dari pelaku? Inisiatif dari pelaku. Pelaku menyuruh Gojek mengantar korban. Ya, jadi untuk sementara ini yang kita dapatkan, ya, informasi yang digali didapatkan berdasarkan hasil pendalaman untuk korban dibawa oleh para pelaku ini berputar-putar, khususnya di seputaran Kota Bandung selama kurang lebih 8 jam, ya, 8 jam. Setelah itu korban diturunkan di daerah Pasir Impun. Pasir Impun masih di Kota Bandung. Nah, kemudian salah satu pelaku ini mencari ojek, ya, mencari ojek, memberhentikan ojek, kemudian dibawa ke tempat pemberhentian di Pasir Impun kendaraan tersebut. Setelah itu oleh pelaku DAS, ya, korban diserahkan atau dibawa oleh ojek untuk pulang ke rumahnya. Begitu. Masih ada? Tersangka lain itu kan diiming-imingnya dengan menagih utang, itu benar dan tahu seperti apa? Nah, kalau terkait pemeriksaan mungkin dari penyidik bisa sampaikan. Baik, 3 orang pelaku lainnya memang perencanaan awal ini menagih utang ke si korban. Namun ini kan pernyataan yang diberikan oleh si pelaku utama, si D, menagih utang ke korban dengan diiming-iming ada fee ketika dana tersebut cair. Pada kenyataannya setelah kejadian, ketiga korban ini hanya mendapatkan 100.000 per orang yang diberikan oleh pelaku D. Ya. Janji gimana? Tidak disebutkan. Ya, janjinya tidak disebutkan angka, hanya akan menagih utang, nanti tentunya akan diberikan. Namun kenyataannya menurut informasi saat ini yang didapatkan dari para penyidik hanya diberikan 100.000 setelah dipulangkan korban. Itu pelaku minta balikan atau bagaimana? Pernah ada hubungan sebelumnya atau minta balikan? Tentu yang tahu nanti dari korban dan pelaku kalau terkait minta balikan atau tidak. Namun informasi sementara yang didapatkan ya karena salah satu pelaku ini motifnya sakit hati karena pernah ada hubungan dengan korban. Benar. Jadi DAS sebagai leader ya, sebagai otak atau intelektual kader ini mengajak pelaku lainnya untuk bersama-sama ke rumah korban, memaksa korban dengan dalih awal seolah-olah menagih hutang. Begitu. Korban dan pelaku itu apa? Maksudnya apakah ada pembicaraan? Apakah benar korban dilakukan dengan psikologis? Silakan penyidik aja menyampaikan. Baik, keterangan dari korban selama jam berputar-putar itu memang ada obrolan terkait apa ini oleh korban dengan si pelaku. Namun pelaku atas nama D ini memang mengkonsumsi alkohol. Ya, mengkonsumsi alkohol ini keterangan dari si korban. Dan untuk korban tidak dilakukan. Ya. Cukup ya? Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Barang Putih.